Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintisari, angkatan 2024, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, Universitas Cokroaminoto Palopo, dengan akhiran NIM 683 dari kelas 3 KUI. Di sini saya akan menjelaskan desain jaringan berkabel, yaitu jaringan bus. Baik, kita masuk ke alat transmisi jaringan bus. Yang pertama itu ada kabel koaksial seperti di gambar yang menghubungkan semua perangkat yang memanjang seperti garis horizontal, yang dimana kedua ujungnya merupakan terminator atau resistor untuk mencegah sinyal data memantul kembali dan menyebabkan tabrakan data atau collision. Selanjutnya ada topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus adalah bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat komputer atau node terhubung ke satu jalur komunikasi utama yang disebut bus atau backbone. Jalur ini menjadi media tunggal yang membawa semua sinyal data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi bus adalah mudah didesain dan diimplementasikan. Topologi ini sangat mudah dirancang bahkan oleh pemula karena hanya membutuhkan satu kabel utama dan perangkat-perangkat yang tersambung ke dalamnya. Yang kedua, biaya implementasi rendah. Karena tidak membutuhkan banyak kabel atau perangkat keras tambahan, topologi bus jauh lebih murah dibandingkan topologi lain seperti star atau mesh. Ketiga, efisien untuk jaringan kecil. Untuk jaringan dengan jumlah perangkat sedikit, topologi ini bekerja dengan baik dan cukup efisien. Keempat, penambahan perangkat mudah. Perangkat baru dapat ditambahkan ke jaringan tanpa harus memodifikasi koneksi yang sudah ada. Yang terakhir, minim kebutuhan kabel, hanya membutuhkan satu kabel utama sehingga cocok untuk lingkungan dengan ruang terbatas atau anggaran minimal. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, kinerja menurun saat banyak perangkat. Semakin banyak perangkat yang ditambahkan ke jaringan, semakin besar kemungkinan terjadinya tabrakan data atau collision yang bisa menurunkan kinerja jaringan. Kedua, sulit diatur untuk jaringan besar. Topologi ini tidak cocok untuk jaringan berskala besar karena data hanya berjalan di satu jalur yang bisa menjadi bottleneck. Yang ketiga, keseluruhan jaringan terpengaruh jika kabel rusak. Jika kabel utama mengalami gangguan atau putus, maka seluruh jaringan bisa terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat, troubleshooting sulit. Menemukan lokasi kerusakan dalam kabel utama bisa sangat memakan waktu dan sulit dilakukan. Yang kelima, interferensi sinyal. Tanpa termonitor yang tepat, sinyal bisa memantul dan menciptakan interferensi mengganggu komunikasi antar perangkat. Media transmisi yang digunakan pada topologi bus, yang pertama itu ada media transmisi utama atau kabel. Kabel koaksial ini adalah kabel utama atau backbone atau bus tempat semua komunikasi disiarkan. Kelebihannya itu tahan terhadap interferensi atau noise, kapasitas bandwidth dan kecepatan tinggi. Yang ketiga, jarak transmisi lebih jauh dibandingkan UTP. Keempat, lebih tahan lama dan kuat. Terakhir itu, biaya lebih murah dibandingkan serat optik. Kekurangan dari kabel koaksial, yang pertama itu jangkauan jarak terbatas dibandingkan serat optik. Kontur kabel tebal dan kaku. Yang ketiga, masalah keamanan atau topping. Yang keempat, biaya perawatan tinggi. Yang terakhir, masalah sambungan atau konektor. Yang kedua itu media penghubung. Ada konektor BNC atau
Bayonet Mail Concealment atau T-konektor. Konektor berbentuk T yang penting untuk menghubungkan kartu jaringan atau NIC pada komputer ke kabel koaksial utama. Kedua itu BNC barrel, digunakan untuk menyambung dua segmen kabel koaksial agar panjang kabel utama dapat diperluas. Kelebihan: koneksi aman atau mekanisme bayonet, kualitas sinyal tinggi atau frekuensi radio. Kekurangannya: pemasangan rumit, rentan kerusakan fisik pada T-konektor. Yang terakhir, lebih mahal. Yang ketiga itu ada media penghenti sinyal, termonitor atau resistor, komponen krusial yang wajib dipasang di kedua ujung kabel. Kelebihan: menjamin fungsionalitas jaringan, sederhana dan murah, sangat andal atau tidak ada bagian bergerak. Kekurangannya: penyebab kegagalan jaringan total, wajib ada termonitor, menghalangi ekspansi jaringan live. Alat transmisi pendukung: yang pertama itu ada NIC atau Network Interface Card. Kartu jaringan di setiap komputer berfungsi sebagai antarmuka fisik untuk terhubung ke konektor T. Kedua itu ada repeater atau opsional, digunakan untuk memperkuat sinyal pada segmen kabel yang panjang agar sinyal dapat menjangkau seluruh jaringan tanpa yang signifikan. Kelebihan dari NIC yaitu fondasi konektivitas, kecepatan transmisi, penyiapan data atau framing. Kekurangannya: rentan kerusakan fisik, membutuhkan driver, perbedaan standar. Kelebihan repeater: memperluas jangkauan, sederhana dan mudah dipasang. Yang terakhir, murah. Kekurangannya: menguatkan noise, tidak menyaring lalu lintas data, menyebabkan tabrakan atau collision. Terakhir ada IP address pada topologi jaringan base. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat logis yang unik untuk diberikan ke setiap perangkat atau host dalam jaringan. Contoh perangkat atau host ada PC1, PC2, PC3. Ada IP address, ada subnet mask, yang dimana IP address PC1 sampai PC3 harus memiliki IP address yang sama, seperti contoh di atas. Begitupun dengan server. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat agar dapat dikirim ke satu titik ke titik lain. Kelebihan dari IP address adalah: 1. Instalasi sederhana dan mudah. 2. Biaya yang lebih terjangkau. 3. Mudah dikembangkan atau skala kecil. 4. Pengidentifikasi jaringan yang unik seperti IP address. Yang kelima, fungsi routing data atau IP address. Kekurangannya: titik kegagalan tunggal, sulit mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Ketiga, kepadatan lalu lintas atau trafis. Yang keempat, keamanan data kurang terjamin. Yang terakhir, keterbatasan panjang kabel. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.